blunder nanti. Ya. Jadi kepada masyarakat, netizen, Anda ikuti. Perkara kami ini insya Allah akan kami pertontonkan supaya bisa menjadi edukasi secara umum bagi masyarakat yang tidak mengerti hukum maupun yang peduli hukum, serta bagi kaum pengambil kebijakan di pusat sana. Saya tidak ada habis pikir, kok orang-orang yang ditempatkan menjadi penegak hukum, ya tidak layak. Makanya saya pernah usulkan, karena ini kaitannya pelayan publik, penegak hukum, atau pihak-pihak yang menentukan nasib publik, harus ada namanya mahkamah kelayakan. Ya, harus diuji dulu. Ya, kayak seperti produk, ada quality control, dites. Barang sebelum dikirim, diuji dulu kualitasnya. Nah ini, kita ini menempatkan seperti penyidik, JPU, hakim. Asal mereka tes wawancara, sudah lolos. Sedangkan mereka itu belum dilakukan uji kelayakan. Seperti kita lihat beberapa hari yang lalu, ya, hari Selasa, hari Rebu, itu ada fit and proper test untuk Kapolri. Itulah yang kayak gitu sebetulnya. Ya kalau Kapolri dilakukan oleh DPR RI. Tapi kalau misalnya untuk pelayan publik, ya kita harus ada namanya mahkamah kelayakan. Layak. Ya dites. Karena kenapa? Mereka itu mengemban amanah yang jatuh-jatuhnya diberi kewenangan, tapi apa ini? Mereka belum teruji, belum apa ini, ya kelayakannya belum pantas, ya. Jadi sekali lagi saya mohon, ya, agar masyarakat ini mulailah melek terhadap hukum. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, rekan maupun sahabat, persoalan hukum ini ada di depan mata kita. Ya, jadi jangan lagi diabaikan, karena persoalan hukum itu mulai dari akte lahir, ya, akte kenal lahir sudah masalah hukum. Mungkin itu tidak terlalu berat bagi mereka yang ingin jadi petani, ya, tidak membutuhkan itu, ya. Tetapi perlu diketahui bahwa kalau mengurus KTP selalu harus ada akte kenal lahir. Mungkin juga tidak terlalu berat bagi mereka yang tinggal di hutan. Tetapi kalau kita berada di kota, ya, semua orang sekarang ini bekerja, ada namanya tanah, rumah, bangunan, kendaraan. Itu adalah harta. Harta yang Anda beli, apalagi yang sudah pakai HP, sering-sering main sosmed. Itu semuanya masalah hukum. Kalau masalah aset, harta, Anda ingat, ya, itu nanti akan menjadi warisan. Bagi Anda yang mungkin hari ini tidak terlalu kaya, tapi tempat tinggal Anda itu tanahnya luas, perlu sertifikat, ya. Kalau Anda tidak peduli dengan hukum, hukum itu sudah ada dalam keluarga Anda, ya. Orang menikah sekarang ini harus pakai surat nikah. Begitu mau pisah, ada surat cerai. Ya. Meninggal, harus ada akte meninggal. Lahir, ada akte lahir. Jadi, ini yang perlu diketahui. Bahwa hukum itu bukan sekedar simbol. Atau mengerti hukum itu bukan merupakan kebutuhan pihak lain. Bukan. Tapi kebutuhan bagi kita semua. Saya ini pengacara. Ya. Bisa saja saya tidak perlu pendamping kuasa hukum. Tapi karena saya mengerti hukum, sebagai pengacara, saya juga sewa pengacara untuk membela kepentingan saya. Jadi, masyarakat sudah mulai harus sadar hukum. Jangan sungkan-sungkan, jangan segan. Memang bayar pengacara itu mahal. Puluhan juta, ratusan juta, bahkan ada yang bisa miliaran. Tetapi pengacara yang bisa memperjuangkan, membela, dan melindungi kepentingan Anda.
Seandainya saya ini bukan pengacara, kemarin ditangkap pasti sudah tidak bisa pulang. Ya, langsung ditahan di penjara dengan istri saya. Bayangkan, ya, seperti apa yang terjadi sekarang ini di pengadilan di mana di Jawa Barat atau Jawa Tengah, seorang anak yang jadi pengacara menjadi pengacara saudaranya untuk menuntut bapak kandungnya. Padahal anak ini menjadi pengacara atas biaya dari bapaknya. Ketika bapaknya menjual harta warisannya, ya, justru diperkarakan oleh anak kandungnya sendiri. Anak kandungnya merasa dirugikan dan kuasa hukumnya adalah pengacara anak itu sendiri. Karena Tuhan berkehendak lain, maka pengacara yang anaknya terdakwa ini, ya, meninggal karena serangan jantung. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada kita semua, sudah bukan zamannya lagi Anda tidak peduli dengan hukum. Sudah bukan zamannya lagi Anda mengatakan mahal. Memang mahal. Ya. Anda harus punya hitung-hitungan bahwa Anda membayar pengacara untuk menyelamatkan aset Anda mungkin lebih kecil dibandingkan kalau Anda tidak pakai pengacara, aset Anda akan hilang. Itu pertama. Kedua, mengurusi perkara dengan pengacara asal-asalan yang terjadi adalah kerugian yang besar. Jadi untuk itu jangan alergi, jangan apatis, jangan benci terhadap pengacara. Saya buktinya. Sebagai pengacara, aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran, saya justru lebih keras daripada pengacara saya. Tapi bukan karena saya keras atau karena saya pintar, tapi memang harus demikian. Saya harus menggunakan juga pengacara. Jadi kepada sahabat, rekan sejawat, ya, mulai hari Kamis minggu depan tanggal 28 perkara kami sudah akan digelar di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur. Anda yang ingin menyaksikan, ya, sajian permainan atau sajian daripada penegak hukum yang ingin mempermainkan hukum, itu akan kami pertontonkan. Kepada seluruh klien saya jangan khawatir. Ya. Pekerjaan saya, tanggung jawab saya kepada Anda, saya masih bisa jalanin tanpa ada gangguan. Memang sebagai orang yang harus mempertanggungjawabkan atas tuduhan dari orang lain, terlepas benar atau tidak, ya saya harus ikuti prosesnya setiap hari Kamis. Ya, setiap hari Kamis. Jadi untuk hari Kamis saya mohon maaf, tetapi dimanapun di seluruh Indonesia, saya masih bisa datang untuk menyapa Anda, menangani Anda punya permasalahan. Jangan khawatir, ya. Tetap tanggung jawab saya akan saya tunjukkan kepada saudara sekalian. Memang hari Kamis itu saya mohon maaf, tolong kita saling pengertian. Saya ini tidak ditahan, enggak. Dan tidak ada alasan untuk menahan saya, karena undang-undang mengatakan demikian. Dan saya tidak menyogok. Saya juga tidak ada pengkondisian, tidak. Saya jalannya normal. Saya ingin tunjukkan bagaimana menghadapi proses hukum dengan cara yang profesional. Bukan dengan cara menyogok, bukan dengan cara menyuap, bukan cara istilahnya melahirkan koruptor-koruptor baru, bukan. Saya ingin menunjukkan kepada Anda argumentasi hukum, dalil-dalil, ya, fakta persidangan. Tidak ada yang bisa direkayasa. Tolong Anda kawal. Ya, memang kadang-kadang hakim bisa bertindak sangat ceroboh seperti yang pernah kami hadapi. Dengan berani mereka membebaskan terdakwa, padahal itu sudah jelas-jelas ada penyelundupan saksi ahli. Yang namanya penyelundupan saksi ahli atau sebetulnya membuat keterangan palsu di atas atau akta otentik, harusnya hakim ini dipecat. Ya, ini perbuatan pidana, harusnya dipenjara dan dipecat. Dipecat dan dipenjara. Ya.
Jadi tidak bisa tidak. Cuma ya inilah, lagi-lagi kalau masyarakat membuat keterangan palsu, dipenjara. Tapi kalau hakim, dipenjara oleh hakim, diponis penjara oleh hakim. Tapi kalau hakim membuat atau menempatkan keterangan palsu di atas akta otentik, fine-fine aja itu. Inilah yang mereka akan tanggung akibatnya, karmanya. Jangan dikira Anda bebas sekarang ini, Anda sudah bebas dari segalanya. Silakan ya beriman dan bertakwa. Mungkin Anda akan percaya bahwa dosa-dosa Anda akan terhapus seperti kata-kata penceramah pendakwa. Tapi saya tidak yakin kalau Anda pernah menanam mangga, ya, akan berbuah jadi durian. Tidak. Saya tidak yakin kalau Anda pernah menanam mangga, menanam durian, buahnya akan jadi emas. Tidak ada ceritanya. Tetap, ya, hidup itu adalah karma. Benar. Ya. Jangan Anda bangga karena Anda, saya dapat uang sogokan, saya dapat uang suap, saya dapat gini. Silahkan nafkahkan keluarga Anda dengan uang itu. Ya, lakukan kejoliman kepada orang-orang yang tidak punya, yang bukan musuh Anda. Ingat, tugas jabatan adalah amanah. Mungkin di atas muka bumi ini amanah itu datang dari yang punya kekuasaan. Tapi di atas bumi ini juga ada yang namanya pemilik bumi. Ya, siapa itu? Tuhan. Ya, jangan Anda pikir saya diam, saya sudah selesai. Tidak. Ya, saya akan tetap berjuang terus kepada Anda-Anda yang telah zalim pada saya, pernah mengkriminalisasi saya soal ijazah palsu, pada saya tidak punya ijazah palsu, ya. Kemudian menggelapkan saya punya barang, seperti Direktur BPR Jatilesari yang namanya Deriman Sumargo, ya, dan Joni Harsono yang sudah tua renta. Maaf Pak, ya, Bapak laporkan saya, ternyata saya bebas murni. Kita akan ketemu. Kalau bukan di dunia ini, di akhirat kita akan ketemu. Ya, tapi sebelum di akhirat, saya akan kejar Anda. Kemudian kepada rekan sejawat saya sesama advokat yang karena bayarannya tinggi, yang namanya Ananto, ya, kemudian Poati, Anda yang mengambil ijazah saya dan menyerahkan kepada, ya, kepada Deriman dan sama Pak Joni, kemudian digandakan oleh penyidik lalu dilegalisir tanpa membawa aslinya. Tunggu, ya, menurut keterangan daripada Pak Joni Harsono dengan Deriman Sumargo, ijazah saya diberikan fotokopinya dari Poati. Poati itu tidak ada hubungan dengan saya. Saya tidak pernah melamar pekerjaan dan saya menyerahkan ijazah kepada Poati. Kenapa ijazah saya ada di tangan dia? Berarti dia curi. Tunggulah, Ibu doktor, katanya doktor ahli hukum. Anda saya lihat rajin sholat, ibadah. Ya, maaf ya, Bu Doktor Poati, ijazah saya Anda ambil. Saya ini sudah bebas murni. Ya, saya bisa berkoar begini. Ananto, ya, Bapak pengacara yang terhormat, yang pinter, Bapak yang menuntut saya 2 miliar. Ya, dengan upaya segala macam cara. Apa yang terjadi? Ternyata cuma 110 juta. Itu pun saya merasa bukan apa ini. Saya nggak punya utang, justru saya punya uang masih ada di sana. Dan ini tidak selesai. Ya, Deriman Sumargo, Anda punya uang banyak, silakan mainkan uangnya. Tapi ingat, anak saya ada 5. Sarjana hukum semua dan calon pengacara semua. Istri saya pengacara. Kami semua adalah praktisi hukum. Anda berpikir, wahai Deriman Sumargo, direktur, pemilik Bank BPR Jatilesari, Anda pelapor daripada ijazah palsu saya. Anda pikir Anda akan bisa tenang? Katanya Anda rajin ke gereja. Maaf, saya tidak mencampuri ini karena Anda sering menasihati saya. Ya, Anda adalah orang kuat agama. Tapi kalau dengan metode begini Anda menyuap kiri kanan, ya, Anda ingin memenjarakan saya. Maaf nih, ya. Insya Allah
Saya punya generasi sudah siap untuk menghadapi Anda.